Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlur Rahman, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berasal dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kebutuhan manusia akan selalu menjadi pokok pembahasan dalam kehidupan, baik dalam pembicaraan personal, dalam hidup keluarga, obrolan dengan kawan tongkrongan, kolega di kampus ataupun di kantor. Dibicarakan dengan santai, sembari menikmati segelas kopi, ataupun dibicarakan secara serius dalam ruangan sidang skripsi. Dalam lingkup ilmu pengetahuan, ilmu yang membahas mengenai kebutuhan manusia dikenal sebagai ilmu ekonomi. Secara istilah, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu ataupun rumah tangga dalam kegiatan ekonomi dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis besar, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yakni ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya atau menerangkan gambaran fakta atau gambaran empirik terhadap suatu peristiwa atau kondisi ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi teori merupakan kajian ilmu ekonomi yang berupaya menjelaskan dan mendefinisikan hubungan sebab akibat serta gejala-gejala yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi terapan merupakan kajian ilmu ekonomi yang berupaya merumuskan kebijakan-kebijakan atau pedoman dalam menangani suatu permasalahan ekonomi, atau berupaya mengkaji ekonomi teori untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Nah, dalam video ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai teori ekonomi. Penasaran? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pertama-tama mari kita mendefinisikan apa sebenarnya ilmu ekonomi teori itu. Ilmu ekonomi teori merupakan kajian ilmu ekonomi yang berupaya menjelaskan dan mendefinisikan hubungan sebab akibat serta gejala-gejala yang timbul dari kegiatan ekonomi. Nah, kajian ini dilakukan secara ilmiah, mengikuti pedoman kajian ilmu pengetahuan secara umum dan atribut-atribut dasar dalam kajian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini pula yang mendasari berbagai analisis yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan ataupun tindakan ekonomi di dalam ekonomi terapan. Nah, mudahnya ilmu ekonomi teori ini yang menjadi dasar dalam setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi teori. Secara garis besar, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 berdasarkan ruang lingkup analisisnya, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan studi tentang variabel-variabel ekonomi secara agregat ataupun keseluruhan. Dan ruang lingkup dari ekonomi makro ini juga lebih luas, yaitu mencakup rumah tangga pemerintah ataupun negara, dan bagaimana tindakan yang diambil oleh rumah tangga pemerintah tadi dalam menghadapi permasalahan ekonomi, yang mana permasalahan ekonominya ini biasanya secara agregat ataupun secara keseluruhan, masalah perekonomian yang menyangkut dalam lingkup yang lebih besar, dalam lingkup negara misalnya. Nah, sedangkan ilmu ekonomi mikro adalah studi tentang pilihan-pilihan ekonomi oleh individu-individu ataupun perusahaan-perusahaan, serta bagaimana pilihan dari pelaku-pelaku ekonomi tadi dalam menciptakan ataupun mempengaruhi pasar. Mudahnya teori ekonomi mikro memiliki cakupan yang lebih kecil, yaitu di kisaran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, serta bagaimana tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhannya dan tindakan-tindakan mereka dalam mempengaruhi pasar, dan bagaimana pilihan-pilihan apa yang mereka ambil dalam menghadapi permasalahan ekonomi di tingkat mikro. Selanjutnya adalah ruang lingkup analisis ekonomi makro. Ruang lingkup analisis ekonomi makro berkisar pada variabel-variabel ekonomi secara agregat ataupun secara keseluruhan. Variabel-variabel ini antara lain pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran nasional. Pokok permasalahan yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, dan bagaimana sumber daya alam ini dimanfaatkan
pada kegiatan ekonomi oleh rumah tangga pemerintah. Selain itu juga dibahas kondisi stabilitas ekonomi yang tentunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian disertai juga oleh distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya adalah ruang lingkup analisis ekonomi mikro. Analisis dalam ilmu ekonomi mikro berfokus pada kegiatan ekonomi oleh rumah tangga mikro yang terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Termasuk di dalamnya analisis terhadap permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, faktor-faktor produksi, biaya dan laba atau rugi perusahaan, dan sebagainya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah tentang bagaimana alokasi sumber daya yang dimiliki pelaku ekonomi mikro agar dapat mencapai kombinasi yang tepat. Yang mana dari kombinasi yang tepat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah sejarah teori ekonomi. Sebenarnya pemikiran tentang ekonomi ini sudah lama sekali, karena yang mana ekonomi ini kan merupakan membahas tentang kebutuhan manusia ya, yang mana kebutuhan manusia itu tentunya sudah dibahas sejak lama, dipikirkan sejak lama. Namun pembahasan secara teoritisnya menurut para ahli itu baru dimulai sekitar zaman Yunani kuno. Namun tentunya belum sekompleks sekarang. Nah, sedangkan ekonomi yang kita kenal sekarang ataupun ekonomi modern itu ditandai dengan kemunculan aliran pemikiran ekonomi atau mazhab klasik yang diperakasai oleh Adam Smith, yaitu ditandai dengan penerbitan bukunya yang cukup terkenal, The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, ketika itu para ekonom klasik itu lebih banyak melakukan analisis ekonomi di tingkat mikro dan tidak banyak menyinggung peran pemerintah dalam ekonomi, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi modern, analisis ekonomi mikro itu lebih dulu hadir. Para ekonom klasik juga berpendapat bahwa perekonomian akan selalu membentuk keseimbangannya sendiri tanpa memerlukan campur tangan pemerintah. Sehingga analisis yang dikemukakan oleh para ekonom klasik lebih banyak berkisar pada sektor mikro. Nah, contohnya teori tentang permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, dan lain sebagainya. Kemudian pada akhir dekade 1920-an, muncullah sebuah krisis ekonomi besar yang disebut Great Depression. Ketika itu perekonomian global mengalami kelesuan dan kontraksi ataupun minus pertumbuhan ekonomi yang cukup panjang, sehingga menyebabkan angka pengangguran meningkat, output perekonomian yang turun drastis, dan investasi yang merosot tajam. Nah, kejadian ini juga menurut beberapa ahli ekonomi sebagai bentuk kegagalan sistem ekonomi yang diajukan oleh kaum mazhab klasik, terutama kritik-kritik dari mazhab Keynesian yang dimulai oleh John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini kemudian banyak mengkritik pemikiran ekonomi klasik dan mulai memasukkan peranan pemerintah di dalamnya, sehingga dalam analisis ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes itu bersifat lebih makro gitu. Banyak memasukkan peranan pemerintah. Kan sebelumnya pemikiran oleh mazhab klasik ini lebih berfokus pada tataran mikro begitu, karena dianggap pemerintah itu tidak perlu begitu masuk ke dalam pasar, memiliki peran dalam mekanisme pasar, karena pasar itu sudah memiliki keseimbangannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian atas dasar pemikiran Keynes ini juga lah kemudian lahirlah yang dikenal sekarang sebagai ekonomi makro. Seiring berjalannya waktu, analisis ekonomi baik dalam tatanan makro ataupun mikro mulai mengalami perkembangan yang pesat. Namun teori-teori yang dikembangkan oleh para tokoh mazhab klasik ataupun Keynesian tetap mendapatkan tempatnya sebagai dasar dari analisis makro ataupun mikro. Nah, kesimpulannya ada beragam teori ekonomi yang terklasifikasi dalam dua cabang analisis tadi, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, penggunaan berbagai teori ini tentunya disesuaikan berdasarkan kedua pembagian besar tersebut sesuai objek analisisnya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.